Halo Sobat Profit, dalam menganalisa suatu pergerakan saham, pastinya kita harus menggunakan sebuah grafik. Nah, kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis grafik yang biasa kita gunakan untuk menganalisa suatu pergerakan saham. Oke, yang pertama, pastikan teman-teman sudah masuk ke dalam aplikasi Profits. Kemudian untuk membuka chartnya, kita bisa melihat option dari Market Info. Kemudian di paling bawah, di sini ada chart. Tinggal pilih option chart, kemudian diperbesar. Setelah chart terbuka, di sini pojok kiri atas ada option untuk mengganti saham-saham yang bisa teman-teman analisa. Misalnya Indofood dengan kode saham INDF. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman ingin menganalisa saham tapi tidak hafal terkait dengan kode sahamnya, bisa menggunakan nama perusahaannya langsung, misalnya Astra International. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman ingin melakukan analisa, tinggal mengganti kode-kode saham yang ada di pojok kiri atas. Kalau tidak bisa hafal kode sahamnya, silahkan langsung masukkan nama perusahaannya saja. Nanti ada option ingin menganalisa saham yang mana. Kemudian tahap selanjutnya, di sini teman-teman bisa mengganti, ada beberapa chart. Sebenarnya chart itu ada jenisnya, ada banyak jenis. Cuman yang paling umum digunakan itu ada 3 jenis chart, yaitu ada line, kemudian ada bar chart, dan juga ada candlestick. Yang pertama mungkin kita coba lihat line chart gitu ya. Untuk line chart ini sesuai dengan namanya, yaitu berupa garis atau line. Cuman yang perlu diperhatikan adalah setiap garis ini terbentuk dari penutupan harga saham di hari tertentu. Jadi kalau kita lihat informasinya sebenarnya tidak terlalu komplit gitu ya. Karena informasi yang kita butuhkan biasanya dari higher level, kemudian lower level, closing price, dan juga open price di hari tertentu. Kemudian grafik yang kedua adalah bar chart. Kalau kita lihat untuk bar chart sendiri di sini sebenarnya sudah memuat informasi yang cukup komplit atau cukup lengkap, di mana dia ada closing price, ada open price, ada higher price, dan juga ada lower price. Jadi kalau kita lihat bentuk bar seperti ini, ada tonjolan garis ke kiri itu adalah informasi terkait dengan open price-nya. Sedangkan garis kecil yang menonjol ke kanan itu adalah closing price-nya. Jadi sebenarnya secara informasinya sudah cukup lengkap. Cuman kalau kita perhatikan, kalau kita menganalisa suatu saham menggunakan bar chart, ini agak susah gitu. Karena kalau kita lihat garis-garisnya ini kan cenderung tipis. Kemudian beberapa kali juga terkadang bar-barnya ini memiliki warna yang sama gitu. Biasanya warna hitam. Nah, kalaupun berbeda hijau dan merah, karena garis yang tipis jadi sekilas agak susah dibedakan. Jadi sebenarnya walaupun untuk melakukan analisa ini informasinya sudah cukup komplit, tapi untuk sekilas ini agak susah untuk menentukan harganya naik atau turun. Sekalipun bisa, pasti akan memakan waktu yang relatively lebih lama. Kemudian yang terakhir yaitu ada candlestick. Hampir sama dengan bar chart, yaitu memuat informasi yang cukup lengkap. Ada open price, closing price, ada higher price, dan juga lower price. Jadi informasinya sebenarnya sudah cukup lengkap. Nah, cuman unggulnya adalah kalau untuk candlestick ini kan sesuai dengan namanya, yaitu candle, di mana ada body dan juga ada sumbunya, jadi seperti lilin. Dan kalau kita lihat ketika melakukan analisa ini lebih mudah karena badannya lebih berisi, jadi lebih gampang untuk melihat pergerakannya naik atau turun. Kemudian warnanya pun juga berbeda. Warna hijau ketika saham naik dan warna merah ketika saham turun. Jadi paling banyak dan paling umum digunakan itu adalah candlestick untuk melakukan analisa teknikal. Oke, jadi seperti itu 3 chart yang paling umum kita gunakan dalam menganalisa teknikal. Nah, selanjutnya mungkin kita akan mempelajari terkait dengan mengubah time frame dari pergerakan grafik ini. Oke, kali ini kita sudah membuka grafik candlestick. Nah, untuk mengubahnya di pojok kiri atas ini ada tulisan D. Ini teman-teman bisa ganti ini day atau 1 hari. Jadi dalam satu candle 1 hari ini terbentuk satu candlestick. Nah, kalau teman-teman ingin mengubahnya, bisa di sini ada optionnya. Dari paling kecil itu ada 5 menit. Kalau dirubah 5 menit, candlenya akan lebih agresif. Jadi setiap 5 menit akan terbentuk satu candle baru. Begitupun selanjutnya, kalau kita ganti menjadi 15 menit, setiap 15 menit pasti akan terbentuk satu candle ini.
Jadi setelah 15 menit lagi terbentuk candle yang baru lagi. Dan begitu pun seterusnya, bahkan sampai 1 bulan. Jadi satu candlestick itu terbentuk pada 1 bulan itu. Misalnya di bulan April. 1 April ini terbentuk satu candlestick. Oke, jadi seperti itu jenis-jenis chart yang sudah kita pelajari dan juga bagaimana cara mengatur time frame dari pergerakan grafik tersebut. Sekian pembahasan kali ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.